Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Dewi Amalia Probosini, Muhammad Albi, dan Novi Dewi Mustafa akan membahas tentang kekuatan ekonomi dan sosioekonomi serta pengaruhnya terhadap bisnis internasional. Yang pertama ada analisis ekonomi internasional. Tujuan dari analisis ekonomi adalah untuk menilai prediksi keseluruhan dari perekonomian dan kemudian menilai dampak dari perubahan ekonomi terhadap perusahaan. Yang kedua ada dimensi-dimensi perekonomian dan relevansinya bagi para pelaku bisnis. Yang pertama dimensi ekonomi itu ada 4. Yang pertama pendapatan nasional bruto. Pendapatan nasional bruto merupakan penjumlahan dari seluruh barang dan jasa final yang dihasilkan. Dan produk domestik bruto merupakan nilai-nilai yang digunakan untuk mengukur besarnya ukuran dari suatu perekonomian. Yang kedua ada distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan adalah ukuran bagaimana pendapatan suatu bangsa terbagi di antara rakyatnya. Yang ketiga ada konsumsi perorangan. Cara-cara para konsumen mengalokasikan pendapatan bersihnya. Yang keempat ada biaya tenaga kerja per unit, yaitu kemampuan untuk memperoleh biaya tenaga kerja per unit, yaitu biaya total tenaga kerja langsung atau unit yang diproduksi yang lebih rendah dibandingkan dengan apa yang sekarang tersedia bagi perusahaan. Selanjutnya, ada dimensi ekonomi yang lain. Utang internasional yang besar dari sejumlah negara berpendapatan sedang dan rendah menimbulkan banyak permasalahan, tidak hanya bagi pemerintah negara-negara tersebut, tetapi juga bagi perusahaan-perusahaan multinasional. Lalu ada dimensi sosioekonomi. Dimensi sosioekonomi ini ada 4. Yang pertama itu populasi total. Indikator paling umum mengenai ukuran pasar potensial adalah karakteristik populasi yang pertama yang akan diperiksa oleh para ahli. Yang kedua itu distribusi umur. Karena hanya sedikit produk yang dibeli oleh setiap orang, maka para agen pemasaran harus mengidentifikasi segmen-segmen dari populasi yang lebih mungkin akan membeli barang-barang mereka. Yang ketiga itu keprihatinan di negara-negara maju, yaitu solusinya mengenakan pajak yang lebih tinggi dan mengurangi tunjangan-tunjangan. Yang keempat, kepadatan dan distribusi penduduk. Kepadatan penduduk adalah suatu ukuran jumlah penduduk per unit wilayah. Lalu, distribusi penduduk adalah suatu ukuran mengenai bagaimana penduduk terdistribusi dari daerah pedesaan sampai ke kota-kota. Yang selanjutnya yaitu dimensi sosioekonomi lainnya. Jadi selain dari dimensi sosioekonomi yang sudah dijelaskan oleh Dewi tadi, ada juga dimensi sosioekonomi lainnya yang juga dapat memberikan informasi yang lebih berguna kepada manajemen. Sebagai contoh, misalnya kenaikan jumlah wanita yang bekerja. Hal tersebut sangat signifikan bagi para agen pemasaran karena dengan adanya hal tersebut dapat menghasilkan pendapatan keluarga yang lebih besar. Lalu pasar yang lebih besar untuk barang yang mudah dicari dan kebutuhan untuk mengubah bauran promosi. Para manajer personalia tertarik dengan kenaikan ini karena hal tersebut mengakibatkan pasokan tenaga kerja yang lebih besar. Hal ini juga menandakan bahwa perubahan-perubahan juga mungkin diperlukan seperti dalam proses produksi, fasilitas karyawan, dan kebijakan manajemen personalia. Next ada rencana-rencana ekonomi nasional. Jadi, sumber data ekonomi lain yang terbukti dapat bermanfaat bagi perusahaan, terutama untuk agen pemasarannya, adalah rencana ekonomi nasional yang diterbitkan oleh banyak negara. Apa itu rencana ekonomi nasional? Rencana ekonomi nasional adalah rencana-rencana yang dipersiapkan oleh pemerintah yang menyatakan tujuan-tujuan ekonomi dan cara untuk mencapainya. Biasanya untuk jangka waktu sampai dengan 5 tahun. Rencana indikatif adalah prediksi yang dibuat oleh pemerintah bekerja sama dengan industri mengenai arah perekonomian yang diharapkan. Lalu yang terakhir ada dimensi-dimensi industri. Setiap perusahaan menaruh perhatian terhadap berita-berita ekonomi umum karena dampaknya akan berpengaruh terhadap pembelian konsumen, harga bahan baku, dan keputusan-keputusan investasi. Para manajer tidak hanya menginginkan data mengenai industri perusahaan itu sendiri, tetapi juga mengenai industri-industri yang memasok kepada dan membeli dari perusahaan tersebut. Jadi antara perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya ini saling
bergantungan dan saling bekerja sama. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.